Kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Niku anak dewe loh Pak. Kalau dipikir-pikir ya rodok bener itu Pak. Kalau cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak zaman sekarang. Ada guru SMA praktek, disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing. Tahu cacing Bu? Bahasa sini cacing apa? Hijau cacing ya. Disiapkan segenggam cacing. Murid-murid ngacung, izin Bu Guru, praktek tidak usah dilanjutkan. Lu ngapa kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacingnya, bukan jijik kali cacing Bu Guru. Kami sudah ngerti semua. Ngapain dipraktekin lagi wong kami sudah ngerti? Kaget Bu Guru, hebat murid zaman sekarang. Belum dipraktekkan, belum diajarkan, sudah ngerti duluan. Oke kata Bu Guru, Ibu pengen tahu kayak mana kalian mempraktekannya? Maka sama murid-murid dipraktekkan. Segumpulan cacing diparok, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid ngomong, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua, cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru kata mereka praktek menunjukkan, kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Niku anak dewe loh Pak. Kalau dipikir-pikir ya rodok bener itu Pak. Kalau cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak zaman sekarang demen mabok. Ngapa Bang mabok? Biar gak cacingan katanya. Ternyata sudah rajin mabok, cacing gak mati-mati. Akhirnya mirasnya dioplos. Begitu diminum, bukan cuma cacingnya yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Nah ini problematika kita yang pertama, problem integritas. Rahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kami ta'zimi, Eyang Putri Nyai Hajah Mukhlisah. Saya jumpa beliau baru 2 kali. Pertama tempat Hamdani, syukuran Dewan PKB Tanjung Sari. Eyang Putri hadir di sana.
Semoga beliau sehat panjang umur. Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati dan yang saya ta'zimi, Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Ibu Hajah Husnunia Halim. Semoga beliau senantiasa sehat, sukses panjang umur. Kita doakan jadi Gubernur Lampung. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati, Bupati Lampung Timur, Bapak Haji Muhammad Dawam Raharjo. Beliau sudah berangkat ke Jepara tadi ya, beserta Ibu Bupati Sun ya. Tadi saya pesan kopi jadi double kopinya. Cuma saya pengen ngingetin sebentar nih. Saya kok begitu lihat bannernya merasa menjadi manusia paling ganteng di muka bumi ini. Subhanallah, luar biasa. Sampai istri saya mesem-mesem sendiri. Diapit Mbak Nuni kali Mbak Jihan. Luar biasa. Saya lihat foto itu, bannernya, kok saya ganteng banget di situ ya. Allahu Akbar, luar biasa. Mana di repost oleh Bu Wagub di Instagramnya ya. Ini luar biasa. Saya menjadi betul-betul merasa terhormat. Selanjutnya yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Labuhan Ratu ya Pak. Kemudian Kepala KUA juga hadir, juga Pak Babin saya Pak, Babin Kamtipmas, Bapak Kepala Desa, bahkan Kepala Desa sekecamatan Labuhan Ratu. Selanjutnya yang saya hormati, Gus Abdul Aziz LC. Beliau baru beberapa hari di sini, dan Yayasan Al-Hidayah Al-Maksumiyah akan membuka pendidikan pondok pesantren Tahfizul Quran Putri, nanti istri beliau, juga Salafiyah Kitabiyah, beliau juga yang akan mengajarnya. Jadi anak kita bukan cuma sekolah tapi juga mondok. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati, Ketua Yayasan Al-Hidayah Al-Maksumiyah, Bapak Haji Jumian, kita nyebutnya Jumingan ya, beserta jajaran pengurus yayasan. Selanjutnya Kepala Sekolah SMK Nusantara, Bapak Dr. Kandida Saifuddin MPDI. Yang keren tuh Bu Wagub Pak, PhD, nyebutnya aja susah itu, bahasa Inggris. Tadi Bu Wagub, siswa-siswi yang menyampaikan kesan-kesannya pakai bahasa Inggris. Jadi bagi ibu-ibu sangat berkesan sekali. Saking berkesannya nggak ngerti artinya apa. Sebetulnya anak-anak kita tuh pengen pamer sama orang tua, nih anak-anak sekolah di sini pintar bahasa Inggris. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita sukses semua. Allahumma amin. Selanjutnya para kiai, para asatid, dewan guru, tidak banyak-banyak yang saya sebut dalam sambutan karena sudah malam. Bahkan Bu Wagub baru saja dari pesisir barat, jadi sedang cukup kecapean. Biasanya namanya pejabat itu nggak mau ngedengerin ceramah lama-lama. Subhanallah. Namanya pejabat sibuk soalnya. Nah ini jadi alasan buat saya biar nggak kesuwen ceramahnya. Uang amplopnya sudah dilem kayaknya ya.
Baik hadirin Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anak siswa-siswi SMK Nusantara, ada beberapa poin penting yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya pembangunan bangsa dan negara masa kini dan masa yang akan datang ada di pundak Anda semua. Namun kita mesti membaca peluang dan tantangan agar kita benar-benar bisa menjaga negara ini, membangunnya sehingganya semakin terdepan di dunia internasional. Setidak-tidaknya saya mengidentifikasi, bahasa Inggris lagi ya Bu ya. Setidak-tidaknya saya mengidentifikasi ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara ini. Yakni yang pertama, tantangan integritas. Penting bahwasanya membangun negara ini perlu yang namanya integritas. Bahasa kitanya apa? Kejujuran. Mengapa Pak Jokowi hebat? Mengapa Pak Jokowi sukses memimpin negara ini? Karena beliau memimpin negara ini dengan kejujuran. Itu modal penting bagi kita semua. Bahkan zaman sekarang ini, mohon maaf, nggak penting warna partainya, tidak terlalu penting bagaimana afiliasi politiknya. Yang nomor satu adalah kejujurannya. Karena zaman sekarang ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Karena kalau kita banding-bandingin Bapak Ibu, Bu, kalau orang goblok enggak benar, mafsadatnya kecil. Kalau orang goblok enggak benar, paling maling kotak amal musola. Di Labuan Ratu pernah masjid hilang kotak amal? Berarti ada orang goblok enggak benar. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu orang goblok enggak benar. Tapi kalau orang pintar enggak benar, hancur bangsa dan negara kita ini. Kita dihadapkan dengan generasi sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak, tapi problemnya pinter tapi tidak benar. Biar sederhana, saya jadi ingat ceramah Gus Ipul, mantan wakil gubernur Jawa Timur. Sekarang apa? Bupati ya? Oh, wali kota Pamekasan, Pasuruan. Pamekasan kali Pasuruan sama-sama Madura aja ya bahasanya. Wali kota Pasuruan. Kata Gus Ipul, ada guru SMA praktek, disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing. Tahu cacing Bu? Bahasa sini cacing apa? Hijau cacing ya. Disiapkan segenggam cacing. Murid-murid ngacung, izin Bu Guru, praktek tidak usah dilanjutkan. Lu ngapa, kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacingnya, bukan jijik kali cacing Bu Guru. Kami sudah ngerti semua. Ngapain dipraktekin lagi, wong kami sudah ngerti. Kaget Bu Guru, hebat murid zaman sekarang. Belum dipraktekkan, belum diajarkan, sudah ngerti duluan. Oke, kata Bu Guru, Ibu pengen tahu kayak mana kalian mempraktekannya? Maka sama murid-murid dipraktekkan. Segumpalan cacing diparok, separuh masukkan gelas yang isinya air tawar, separuh masukkan gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid ngomong, lihat Bu Guru,
cacing yang masuk air tawar masih hidup semua, cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka bu guru kata mereka praktek menunjukkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Niku anaknya dewi loh Pak. Kalau dipikir-pikir ya rodok bener itu Pak. Kalau cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak zaman sekarang demen mabok. Ngapa bang mabok? Biar nggak cacingan katanya. Ternyata sudah rajin mabok, cacing gak mati-mati. Akhirnya mirasnya dioplos. Begitu diminum bukan cuma cacingnya yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Nah ini problematika kita yang pertama, problem integritas. Kita dihadapkan dengan generasi yang pintar tapi belum tentu benar. Maka pesan buat anak-anak alumni SMK Nusantara, siapa tahu Anda punya nasib ada yang jadi bupati, Allahumma amin. Ada yang jadi gubernur, Allahumma amin. Tadi Pak Bupati cerita pernah jadi supir Mbah Yai Halim. Jadi makanya beliau jadi bupati. Supir saya langsung WA. Kata supir saya, mudah-mudahan saya jadi bupati katanya. Karena nyupirin saya. Enggak apa-apa, mimpilah yang tinggi. Ya masalah jadi kenyataan atau tidak, minimal kita bermimpi, bervisi dan bermisi. Mudah-mudahan itu semua jadi doa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi modal utamanya, yang nomor satunya jujur. Itu keteladanan yang kita ambil dari Pak Jokowi. Coba jenengan pikir Bapak Ibu, sampai hari ini masih banyak yang sakit hati. Ngapa Pak Jokowi jadi presiden? Sugih kaya raya kayak Pak Abu Rizal Bakri? Tidak. Punya partai? Tidak. Darah biru? Tidak. Darah hijau? Tidak. Jenderal? Bukan. Anak kolong? Bukan. Ganteng? Kayaknya sih gantengan saya lah dikit ya. Ngapura Pak Jokowi. Nanti takut Pak Jokowi nonton di YouTube saya lagi. Nonton di YouTube saya Bu ya. Nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Saya berharap Bu Wagub yang mempromosikan ya, biar lebih viral. Subscribernya sudah 74.000. Alhamdulillah. Monetisasinya sudah 25 juta sebulan. Gaji camat kalah Pak. Tapi kalau gaji Wagub saya masih kalah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ini inspirasi buat adik-adik jurusan multimedia. Anda mesti berkarya, jangan konsumtif. Anak sekarang kan sukanya main game, padahal sebetulnya game itu bisa jadi produktif, tidak konsumtif. Ada yang bikin channel YouTube khusus dia main game, lalu diupload di YouTube. Namanya Miau Aug. Nyebutnya saja susah itu. Tapi sugih dia. Penghasilannya nganti miliaran. Dia main game, diupload di YouTube. Dan anak-anak banyak yang nonton, viewersnya jutaan bahkan ratusan juta. Artinya kita harus berkarya. Sekecil apapun karya pasti ada manfaatnya. Triswaka cuman ngamen di Jogja, tapi dia upload, itu jadi karya. Sekarang jadi orang kaya. Makanya kita punya SMK, biar anda anak-anak sekalian berorientasi pada karya. Jangan menjadi konsumtif, tapi jadilah yang produktif. Setuju atau setuju? Orang Indonesia ini apa-apanya ngarep jadi PNS semua. Selama generasi muda masih ngantri jadi PNS, negara kita tidak akan pernah maju.
Mengapa Amerika maju? Anak muda nggak pengen jadi PNS. Ngapa orang gaya yang PNS? Saya ingin luruskan, ya kalau semua pengen jadi PNS, bangkrut negara kita. Siapa yang ngegajinya? Jepang majukan anak muda nggak pengen jadi PNS. Korea majukan anak muda nggak pengen jadi PNS. Mereka semua berkarya. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kita dihadapkan dengan tantangan moralitas. Kita merujuk kepada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Setelah generasi yang baik itu akan datang generasi pengganti yang jelek. Apa ciri generasi pengganti yang jelek? Adha'u sholata wattaba'u syahawat. Mereka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan syahwat hawa nafsu. Satu, adha'u sholat, menyia-nyiakan sholat. Tidak akan pernah sukses dan tidak akan pernah barokah generasi yang menyia-nyiakan sholatnya. Sholat zuhur mepet asar, asari numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lah qadaan jam 8 salat subuhnya. Karena nyantri pas niatnya. Ada lagi yang niatnya begini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kawanan lan kesiangan lillahi ta'ala. Lo kawanan Bu, jam 9 salat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Saya mending, tapi kalau orang Jakarta ada lagi subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Jadi kalau ingin hidup barokah, jaga sholat. Kan jelas dalam hadis qudsi. Pokoknya buat bapak ibu hidup barakah, jaga sholat. Buat anak-anak pengen sukses, jaga sholat. Tambahin tahajudnya. Dalam hadis qudsi dikatakan tafarragh li'ibadati. Allah Ta'ala berfirman, lapangkan waktu untuk menyembahku. Amla'u sadraka ginan, maka kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Nah ini menarik Bapak Ibu. Allah itu enggak berkata begini, jaga sholat, nanti rumahmu penuh dengan perabotan. Tidak. Jaga sholat, nanti lemarimu penuh dengan tupperware. Tidak. Jaga sholat, nanti halamanmu penuh dengan parkir mobil. Tidak. Jaga sholat, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini, kaya itu di hati. Gitu bengke. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Bu, senang perhiasan, senang emas, emas kawin lagi? Oh, enggak senang. Yang namanya perempuan Pak Kodrati senang perhiasan. Tapi ingat, bukan perhiasan ukuran orang kaya. Apa orang kaya itu naik kondangan,
5 jari dipasangin cincin semua. Wayahnya masuk taruh bawah tasnya begini. Begitu ngisi buku tamu digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu gelang sampai siku? Sambil ngaji bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah Bapak Ibu ngisi ceramah ikatan istri pimpinan titik-titik. Enggak usah disebut belakangnya, karena bakal nonton di YouTube nantinya. Enggak diundang lagi saya ceramah nantinya. Ngajinya bukan di halaman, ngajinya bukan di masjid, ngajinya bukan di majelis taklim, ngajinya bukan di tarub, ngajinya nang hotel Novotel, hotel bintang 5. Begitu saya masuk ruangan ballroom, selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulet. Ada yang kayak somai kotak-kotak. Yang gede banget itu liontinnya Pak, segede pentolan bakso setan. Itu kalau digawa kondangan nunduk dia. Nopo Bu sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung. Apa itu orang kaya? Bukan juga. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda semua jadi kaya. Maka kayakan hati kita semua. Ini kan kita baru lepas dari masa pandemi. Nang Bandar Lampung banyak orang stres Pak gara-gara pandemi ini. Cuman saya kasih pesan kalian panjenengan Bapak Ibu, musuh virus itu bukan obat, karena virus nggak punya obat. Yang namanya virus nggak ada obatnya. Jadi kalau ada orang ngomong menemukan obat corona, bohong. Virus nggak ada obatnya. Yang ada vaksin. Musuh utama virus itu bukan vaksin, bukan obat, tapi musuh utama virus adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Dan perlu saya ingatkan, imunitas, daya tahan tubuh sangat tergantung kepada ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Maka benar kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani cicilan. Setuju apa setuju? Ya pikiran. Coba Dokter Terawan, mantan Menteri Kesehatan, sampai dipecat oleh ID gara-gara teori dan praktek medisnya. Tapi mengapa banyak orang yang kena penyakit parah, bahkan kanker yang katanya nggak mungkin lagi disembuhkan? Ngapa bisa sembuh? Apa dijampi? Bukan, tapi karena brainwashing, cuci otak. Karena kalau kata Dokter Terawan, penyakit itu separah apapun penyakit, kalau pikiran tenang, hati damai, maka akan sembuh. Maka biasakanlah kita ini hidup damai, syukur yang punya kita. Jangan reseh dengan punya orang. Setuju ya Bu? Betul. Jangan reseh punya orang. Ini mangga panas-panasan. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga nambah motor gemetar. Tetangga beli ceret mencret. Susah hidupnya. Apalagi ketemu bini panas-panasan. Pak tonggone tuku mobil, Bapak kapan? Panas lakinya. Pak tonggone tuku motor, Bapak kapan? Pak tonggone genti TV, Bapak kapan? Pak tonggone genti istri, Bapak kapan? Ya kalau mau nggak apa-apa ya Pak ya. Jangan panas-panasan hidup, bahagiakan diri kita.
Karena kaya yang sebenarnya bukan materi. Coba begini Bapak Ibu, kita bersaing mencari harta, kita kaya hari ini, masih banyak yang lebih kaya daripada kita. Gini Bang, capek kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lelah kita sampai dijejelkan dalam kubur, enggak ada puasnya kita berbangga-banggaan akan harta, enggak akan ada selesainya. Maka perbaikilah mental kita. Saya mau sumbang ceritain, ya pengalaman pribadi sajalah. Saya 7 tahun ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan karena nggak kebayar Pak. Jadi saya 2008 punya motor mereknya Fitz X Honda. Suprapit udah habis. Karena saya ngajar ngaji, gue sepeda. Tempat saya ngajar ngaji, kasihan kata tempat saya ngajar ngaji itu Ustadz, enggak kebeli motor, enggak kata saya. Udah, tak bayarin DP-nya, panjenengan yang nyicil. Kata saya kebalik itu mah. Saya yang DP, jenengan yang nyicil. Oh begitu. Akhirnya Senin ditelepon PT Tunas Dwipa Matra, suruh datang ke sana bawa KTP. Nah betul ini, ternyata benar. Kata beliau Haji Khairuddin, Ustadz milih motor tapi jangan yang mahal-mahal. Padahal saya sudah melirik yang agak mahal, Supra X. Cuma karena ada ujung jangan mahal-mahal, saya tanya sales marketing. Kata saya, Mas, ini yang paling murah mana? Ditunjuk Fitz X, harga 10.500.000. Langsung dibayar cash. Sales nanya, Pak Ustadz, alamatnya mana? Motor mau kami antar. Gak usah diantar, kata saya. Mana helmnya, mana jaketnya, biar saya bawa. Begitu keluar Jalan Raden Intan, Bandar Lampung itu Pak, saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, terserah orang punya Avanza, yang penting saya punya Fitz X. Iya dong, itulah rasanya bersyukur. Makanya jangan bebani hati kita dengan nikmat orang lain, syukur yang punya kita. Insya Allah kita akan dikayakan oleh Allah. Nah salah satu di antaranya tadi, jaga salat. Maka kalau engkau menjaga salat, kata Allah, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Tapi kalau kita enggak menjaga salat, maka Allah penuhi dada kita dengan kesempitan. Dan saat kita ada kekurangan, Allah tidak akan pernah mencukupkannya. Balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tantangan moral. Muncul generasi yang rusak moralnya. Ciri pertama, al-dha'u salah, mereka menyia-nyiakan salat. Ciri yang kedua, wattaba'u syahawat, mereka semua memperturutkan syahwat hawa nafsu. Maka buat menyelamatkan generasi kita, suruh mondok Bapak Ibu. Sekolah SMK saja nggak cukup, suruh mukim. Nih Gus Aziz sudah datang, beliau nasab dan sanadnya lengkap. Jadi terpercaya Bapak Ibu. Karena begini, ngapal Quran itu kalau cuma ngapal mah bisa. Tapi menghafal Quran itu yang mahal sanadnya, mutasil atau tidak, itu yang mahal Bapak Ibu. Nang Bandar Lampung banyak rumah tahfiz Pak, tapi nggak punya sanad. Itu yang jadi masalah. Rumah tahfiz, santrinya diajarkan apa? Hormat bendera, haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya, haram. Sungkem orang tua, haram. Pancasila, togut. Lulus dari pondok rumah tahfiz, anaknya jadi teroris. Ini hati-hati. Nanti saya di ujung mau saya sampaikan tentang itu. Yang terakhir lagi lah, yang serem-serem itu ya. Di ujung aja. Tapi saya perlu ingatkan, ini mumpung kita ada Gus Aziz di sini sama istri beliau, mumpung, yuk kita pondokkan anak-anak kita, suruh belajar, jadikan penghafal Quran. Kalau anak kita hafal Quran kan orang tuanya masuk surga, bahkan 7 nasab ke atas. 7 nasab ke atas itu siapa aja? Bapak, habis bapak, mbak, habis mbak, buyut, barbuyut, cangga, barcangga, apa?
Wareng, bar wareng, udek-udek, bar udek-udek, gantung siwur. Habis gantung siwur, geropak santet. Habis itu debuk bosok. Yang ke-10 gali asem. Ini apal saya, Pak. Nah, 7 nasab ke atas jalur bapaknya, jalur ibunya dijamin masuk surga. Makanya tidak kita yang hafal Quran anak kita, tidak anak kita yang hafal Quran cucu, enggak cucu cicit, enggak cicit cucu cangga, cucu wareng, cucu udek-udeknya, cucu gantung siwurnya, ada yang hafal Quran. Allahumma amin. Cuman bukan sekedar hafal, tapi mutasil tadi. Karena begini Bapak Ibu, Nabi sudah ingatkan, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an, bahkan hafal Quran 30 juz. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Mengapa? Mereka ini disebut anjing-anjing neraka. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Hafal Quran, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi disebut anjing neraka. Nabi itu nggak pernah bersabda sekasar itu, kecuali untuk perkara ini. Saya aja nyebut anjing agak risih, Pak. Coba yau agak dialusin, kiri neraka, tambah halus segawan neraka. Ini anjing-anjing neraka. Mengapa? Ini kelompok yang hafal Quran nyebutnya khawarij, karena mereka merasa paling benar. Yang nggak sepaham sama dia kafir semua. Ini lagi rame nih Lampung, ditangkepin sama polisi. Jadi khilafatul muslimin, Pak, itu khalifah palsu ditangkap. Saya langsung teleponan itu, kata saya sama Pak Kaden, tangkap aja itu khalifah palsu, bahkan memenuhi unsur penistaan agama, memenuhi unsur makar, nggak usah tanggung-tanggung, karena ngelunjak itu dari tahun 97 baru sekarang tuh diselesaikan. Hari ini digerebek pada zuhur tadi, Pak, digerebek di kantor pusat kekhalifahan itu, ditemukan uang 2 miliar. Duitnya siapa itu coba? Coba kalau mereka dibiarkan begitu saja. Di Wai Jepara sudah ada itu, tolong diselesaikan dulu. Kelompok itu sudah ada di Wai Jepara. Nggak tahu titiknya di mana, tapi sudah ada. Walaupun Lampung Timur ini lebih kebal dari kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. JI, Ibu Wagub, saya ini kemarin menceramahi akhir Desember 2021 itu 120 anggota JI yang lepas baiat dari Al-Jamaah Al-Islamiyah dan Ikrar Setia NKRI. Nyusul kemudian 50 orang kemarin tanggal 29 Mei 2022, baru beberapa hari yang lalu, berarti 50 orang kader JI melepas baiat dari kepada Imam Al-Jamaah Al-Islamiyah dan Ikrar Setia NKRI. Dan yang mengejutkan bagi saya, di antara mereka ada beberapa orang pimpinan pondok pesantren. Memang nyantri itu mesti hati-hati juga sebetulnya. Jadi saya mau kembali ke tema tadi dulu. Ingin saya tegaskan bahwasanya anak kita biar moralnya bisa diperbaiki, moralnya terjaga, suruh mondok. Jangan sampai anak kita cuma belajar lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube ala internetik. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Gus Aziz betah di sini ya. Ya betah lah, punya Mbak Wakil Gubernur. Ntar lagi juga jadi gubernur ya. Allahumma amin. Soalnya begini Bapak Ibu, sekarang orang baik itu harus berkuasa. Karena tidak banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kekuasaan.
Makanya santri zaman sekarang harus di semua lini kehidupan. Karena orang baik harus berkuasa. Orang beragama itu harus berkuasa. Bukan orang yang memanipulasi agama. Bukan orang yang mengatasnamakan agama. Tapi orang yang beragama. Jadi balik lagi, wattaba'u syahawat. Generasi yang memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Kita khawatir sekarang ini narkoba. Tempo hari zona-zona merah narkoba itu sekarang sudah jadi zona hitam narkoba. Yang pakai narkoba ini Bapak Ibu sudah lintas generasi. Mulai dari anak SD sudah pakai narkoba. Saya mau rukyah anak kelas 5 SD, Pak. Saya tanya ibunya, anaknya kena apa, Bu? Kesabet genderuwo, Ustaz. Itu kesampaian tahu. Ini sebetulnya sudah dirukyah, kata dia. 10 kiai, 15 ustaz, cuman gak mempan. Hebat ini jinnya. Ini namanya jin modern. Jin modern itu dibacakan Fatihah nggak mempan, dibacakan ayatul kursi jinnya malah hafal, dibacakan surah al-jin jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya, ternyata jin lebih takut sama tukang jahit daripada sama ustaz sekarang ini. Begitu saya rukyah anak kelas 5 SD ini Bapak Ibu, subhanallah, memang tidak ada jinnya, memang tidak ada gendruwonya. Kata ibunya, kok anak saya ongok-ongok Pak Ustaz? Bawa rumah sakit jiwa. Begitu bawa rumah sakit jiwa, ditangani psikiater, rujuk ke spesialis saraf, hasil observasi keluar, apa kata dokter? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ini masalah kita. Ganja tak terbeli, sabu apalagi aibon diembat. Cobalah anak-anak kita kalau nggak mondok, Pak, kerjaannya main gadget kan. Ke anak kita kalau nggak sekolah, nggak mondok, kerjaan main gadget. Belum lagi minuman keras. Kan anak-anak muda ini rasa penasarannya tinggi, dipanas-panasin kawannya. Alah lu cemen, jajal. Begitu ngejajal setengah botol udah teler. Ah cemen, minum setengah botol teler. Lihat teman kita minum 10 botol nyungsep di got. Itu anak muda panas, pengen nyoba yang kayak gitu. Itu kalau nggak mondok. Ini pergaulan yang sangat mengkhawatirkan. Terutama narkoba lah, rusak-rusakan. Masuk penjara bukan solusi loh, Pak. Orang pakai narkoba itu masuk penjara bukan solusi. Banyak yang tambah parah, tambah rusak-rusakan. Belum lagi di tengah-tengah masyarakat kurang diterima, makin stres dianya. Apa jadinya? Maka selamatkan anak-anak kita, masukkan ke pondok pesantren agar tidak terjebak dengan pergaulan bebas. Apalagi sekarang ini yang pakai narkoba itu sudah lintas profesi. Pejabat pakai narkoba ketangkep. Ada lurah di Bandar Lampung mimpin rapat sambil nyabu, ada Pak. Camat, cuman bukan di Labuan Ratu ya. Pakai sabu-sabu, bupati ditangkap, digerebek di rumah dinas pakai sabu-sabu. Hakim oknum ya, jaksa oknum, TNI bahkan kolonel sambil karaoke nyabu. Polisi di Sumatera Selatan ditembak anak buahnya, jedor kena pantatnya. Karena narkoba, anggota dewan pakai narkoba. Ustaz enggak ada. Kalau yai, Pak Yai enggak ada. Artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang di medsos itu. Ini saya menohok juga di kalimatnya. Artis dibayar mahal, tapi malah ada di antara kelakuannya merusak moral bangsa. Tapi guru dibayar murah, dituntut memperbaiki moral bangsa. Gaji guru SMK Nusantara murah apa mahal? Pak, saya kudet jenggir aja ya. Subhanallah. Ya harus mahal dia. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Coba kita nyontoh Swiss, kemudian Norwegia. Itu kan negara-negara yang menghargai guru itu mahal. Gaji guru di Swiss dan Norwegia
395 juta rupiah, hampir 400 juta sebulan kalau pakai rupiah. Saya doakan gaji guru SMK Nusantara 400 juta rupiah sebulan. Nanti nunggu Mbak Nuni jadi presiden. Amin. Kalau Mbak Nuni jadi presiden, saya jadi menteri agama. Ustaz Saifuddin jadi menteri pendidikan. Amin. Subhanallah. Ya mudah-mudahan makbul ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Norwegia, Swiss tuh mahal gaji guru sampai segitunya. Guru di Indonesia dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji. Mana guru ngaji nggak dapat sertifikasi lagi ya. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya muliakanlah guru-guru ngaji. Karena mengapa? Saya belum pernah melihat guru seikhlas guru ngaji. Belum ada ceritanya guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum ada kan? Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan guru ngaji. Makanya benar kalau kata sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Makanya profesi paling mulia itu yang ngajar ngaji. Bu. Jenengan punya anak gadis? Punya? Nanti kalau anak gadisnya dilamar guru ngaji ya Bu, langsung terima ya. Kerjaannya apa? Guru ngaji, langsung terima. Ini ada calon mantu 2 datang. Yang satu guru ngaji, gawaannya sepeda jengki. Yang satu calon mantunya orang kaya tapi nggak sholat, tongkrongannya Pajero Sport. Kira-kira Bu yang jenengan pilih jadi mantu yang jengki nopo Pajero? Matre. Tapi ada yang nyebut jengki juga loh Pak. Yang nyebut jengki tandain aja, kita coba buktikan nantinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Balik lagi bahwasanya tantangan moralitas ini sangat mengkhawatirkan. Belum lagi pergaulan bebas. Ini maaf, betul saya ini akan mengeluarkan kata yang menurut saya kurang sopan. Tapi karena di sini kita sudah matang-matang, dewasa dan tua, harap dimaklum. Kalau tidak salah 2014, Komnas PA, KPAI, kalau tidak salah ini, pernah merilis laporan sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ibu-ibu masih perawan? Kedengeran tuh. Iya udah kadaluarsa lah ya Bu ya. Enggak, saya enggak mau memperpanjang itunya, enggak enak ngedengernya tuh 2014 ini anak-anak kita yang masih kecil-kecil lah, belum remaja. Yang ingin saya ingatkan itulah dampak pergaulan bebas kalau anak kita enggak mondok. SMP pacaran, SMA pacaran, mahasiswa pacaran, lebih-lebih dari suami istri. Makanya Nduk sampai bertiga ini kok cantik-cantik ya, luar biasa. Saya tahu lah orang cantik sama orang jelek tuh. Emang kiai gitu nggak tahu ya, tahu lah, malah paling tahu. Tanya sama Gus Aziz. Cuman Gus Aziz kok kalem banget ya perasaan saya. Subhanallah, luar biasa ya. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Hati-hati jenengan ini cantik-cantik, ayu-ayu, jangan pernah mau dimanipulasi oleh cowok-cowok. Setuju gak kira-kira? Jangan pernah mau dimanipulasi. Cowok zaman sekarang tuh banyak modusnya. Ya Pak ya. Kecuali saya. Banyak modusnya. Makanya ada guyonan itu. Modus itu ada 3 macam. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? 1. Modus mukhaffafah. 2. Modus mutawassithah. 3. Modus mughalladhah. Itu modus napa najis ya? Oh najis. Modus mukhaffafah, modus yang paling ringan, modus paling bawah, modus minimum. Contohnya apa? Ngecek ceweknya. Panggilan sekarang apa ya? Sayang. Besti. Oh besti. Besti sayang, bebes gitu. Sayang, udah mandi belum? Wah, modus. Sok perhatian, sok care. Belum.
Kok belum mandi mager? Pikir saya mager itu pagar rumah gitu, Pak. Ternyata mager itu kependekan, kepanjangannya malas gerak. Oh, tak temenin yang mandinya enak aja. Ini namanya modus mukhafafah. Habis modus mukhafafah naik, dia menjadi modus mutawasito, modus medium, tengah-tengah. Bagaimana contohnya? Jam 2 malam ngechat ceweknya, sayang, tahajud yuk. Beuh, cengkring begitu dibaca si cewek langsung terharu. Nggak nyangka gua, saking terharunya, dikirainnya begajul, ternyata rajin tahajud. Padahal si cowok bukannya tahajud, nonton bola El Clasico Barcelona versus Real Madrid. Boro-boro tahajud subuh aja nggak sholat. Nah, habis modus mutawasito naik dia kepada modus maksimum, modus mughalladhah, modus paling berat. Contohnya apa? Lulus SMK Nusantara. Sayang, kita akan segera berpisah. Saya akan kuliah ke Jogja. Nah, kamu akan berangkat kuliah ke Papua. Jauh amat kuliahnya. Sayang, sebelum kita pisah untuk sementara, yuk kita buktikan cinta kita. Pret. Jangan pernah percaya, bohong. Habis manis sepak dibuang. Ingat kalau kata Pak Zainuddin MZ Al-Maghfurlah, kata Romo Kiai Haji Zainuddin MZ, laki-laki zaman sekarang punya slogan, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Itu cowok zaman sekarang, habis manis sepah dibuang. Maka hati-hati dengan pergaulan bebas sebelum sakit pada akhirnya. Nah, buat yang cowok-cowok, yang putra, saya ingatkan bahwasanya buat yang laki-laki, kejar cita-cita. Nggak penting tampang, bro, yang penting duitmu. Setuju nggak kira-kira? Ganteng nggak bisa dimakan, tapi kalau berduit nggak penting. Ganteng mah nggak bisa nggak laku, yang laku itu yang berduit. Kalau cewek-cewek begini nih, masih remaja SMK begini, iya sih, yang dilihat dari cowok itu tampan. Umurnya, Pak, jenengan ya Bu, punya anak umur 17 selawe tahun, ya wajar dong yang dilihat tampan. Emang umurnya. Makanya jangan heran kalau anak remaja koleksi foto Lee Min Ho. Nggak ada yang koleksi Lee Min To, nggak ada. Saya belum pernah ngeliat anak remaja koleksi foto saya, nggak ada. Kecuali buat nakut-nakutin kuntilanak gitu. Lee Min Ho, minimal Farrell, Tengku Rasha, Aliando, Al Ghazali. Karena memang umurnya. Tapi ingat, wanita begitu umur 30 dia berubah. Yang dilihat dari cowok bukan tampan tapi mapan, bro. Walaupun mukanya peyang, palanya peyang, mukanya bopeng, tapi kalau dompetnya tebel nggak kelihatan peyangnya, hilang bopengnya. Percaya sama saya. Apa perempuan puas sampai di situ? Berubah lagi. Umur 40 yang dilihat dari laki-laki bukan mapan, tapi kalau bisa punya suami yang ada jabatan, prestis, minimal ketua RT lah. Ada ketua RT nggak di sini? Itu pejabat itu. Coba kalau ada acara kendurenan, apa kata MC? Yang kami hormati Bapak Ketua RT. Buh, biniknya ngebatin laki gua itu. Ada prestisnya jabatan. Loh, apa perempuan sampai di situ puas? Tidak. Begitu umur 50 perempuan berubah. Yang diharapkan dari suaminya bukan sekedar jabatan tapi kesetiaan. Ya, kalau udah umur 50 udah mulai menopause. Percuma tampan, nggak guna mapan, nggak guna jabatan kalau kanji. Makanya diharapkan kesetiaan. Apa puas sampai di situ? Perempuan umur 60 berubah lagi. Yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan tapi kesehatan.
Lo kesehatan Bu, iya Ustadz repot ngurus laki, stroke bengek, rematik, asam urat, bocor ke lab prostat, mana cerewet lagi babah tuh, bini telat bikin teh ngamuk marah, bini telat ngambil anduk marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin, kapan matinya orang satu. Bener ini loh Pak, jenengan tuh makanya kalau terlalu carian sama bini didoakan mati, jangan macam-macam. Jadi balik lagi buat yang cowok-cowok, sukseskan diri Anda, maka Anda bisa meraih apapun. Mudah-mudahan anak-anak kita sukses semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini yang terakhir, salam lama lah, biar diundang lagi ke sini sayangnya. Yang ketiga, saya ingin ingatkan Bapak Ibu, buat anak-anak khususnya, jangan salah belajar, jangan salah masuk majelis, karena sekarang kita dihadapkan dengan zaman post-truth, di mana orang memanipulasi agama demi kepentingan politiknya. Sekarang lagi rame-rame Bapak Ibu bendera-bendera hitam. Ini mutak jelas dulu kali panjenengan. Bendera hitam itu orang nyebutnya bendera tauhid. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tauhid. Coba sejak kapan tauhid punya bendera? Kumbo yau santero Indonesia ini kok percaya adanya bendera tauhid? Sejak kapan tauhid punya bendera? Nah ini kita harus berani menyuarakan Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf dulu Pak 2019 bendera-bendera hitam itu dipajang di flyover di Bandar Lampung. Mohon maaf Bapak Ibu, aparat TNI Polri nggak berani ngelepas. Bukan karena penakut, karena Pak Polisi, Pak TNI kan nggak tahu kalau ternyata itu bendera bohongan Bapak Ibu. Karena ada kalimat tauhid di sana, seandainya Pak TNI, Pak tentara, Pak Polisi ngelepasnya, apa kata orang diviralkan? TNI Polri menista bendera tauhid. Kan tentara kita muslim semua rata-rata, polisi kita muslim semua, kita dimanipulasi sedemikian rupa. Sejak kapan tauhid punya bendera Pak? Kita mondok Bapak Ibu nggak pernah dikenalkan akan itu semua. Kita semua sudah dimanipulasi, dibohongi sedemikian rupa. Makanya ada riwayat dari Imam Ali karamallahu wajhah, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Nah nyebutnya sekarang Pak bukan bendera tauhid, nyebutnya sekarang bendera hitam. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, tetaplah di rumah kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Ingat, bendera hitam palsu. Ustaz, kalau ada yang palsu, ada yang asli dong. Ada. Nanti begitu Imam Mahdi memimpin pasukan, Dajjal menjajah, Imam Mahdi memimpin pasukan, pasukan Imam Mahdi pakai bendera hitam. Nah sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu. Jadi aparat tuh nggak usah takut nyita yang kayak gituan, karena itu semua kepalsuan. Malah Majelis Ulama Nanggul Aceh Darussalam mengeluarkan fatwa haram menulis kalimat tauhid di sembarang tempat, termasuk di bendera, termasuk nang peci ini. Nah pas itu Pak, kalau nang peci ini Nahdlatul Ulama yang ditulis benar, Muhammadiyah yang Muhammadiyah, monggo kersa silakan, nama organisasi, tapi jangan la ilaha illallah, karena bisa menjadi penistaan. Di topi kencing sambil berdiri, topinya masih dipakai. Di baju kaos, istrinya malas nyucinya diinjak-injak, penistaan kalimat tauhid itu sendiri. Termasuk ngapura Bu, liontin kalung. Kalau pakai liontin kalung jangan lafzul jalalah. Kalau pakai liontin kalung mending nama suaminya. Dawam Raharjoku sayang. Bu Bupati, jangan lafzul jalalah, karena lafzul jalalah nggak bisa dibawa masuk toilet, kan repot ngelepasnya.
Begitu kebelet mampir di SPBU, mau masuk toilet dilepas taruh di depan. Begitu keluar WC, kalung saya mana ya? Sudah ada yang mengamankannya. Nabi pakai cincin, tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ketika beliau masuk toilet, masuk WC, dilepas cincinnya. Karena nggak boleh masuk toilet. Kita ini kadang-kadang gagap syariah, sok-sokan tauhid, Bapak Ibu, tapi salah. Nah, kelompok bendera hitam palsu itu ciri mereka qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Makanya mereka susah sekali diingatkan. ISIS bendera hitam kekeh merasa paling benar. HTI bendera hitam kekeh merasa paling benar. Makanya yang harus dikuatkan adalah penegakan hukum. Kemarin kita kumpul di Metro Forum Rektor. Hari sebelumnya Bu Wagub yang buka acara MKKS. Hari keduanya Pak Sekda yang buka acara Forum Rektor. Di situ saya mengusulkan segera keluarkan perpu. Semua aliran, semua kelompok yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju tidak? Tepuk tangan. Ya kalau kita biarkan mau kapan lagi? Contoh Khilafatul Muslimin itu Pak, pusatnya nang Lampung. Jumlah anggotanya sudah 2000 lebih sekarang. Ya kalau mereka masih sedikit, masih anteng-anteng saja. Gimana kalau mereka sudah banyak? Bisa jadi Suriah negara kita ini. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, harus ada regulasi yang tegas. Ya kalau cuma sharing diskusi, sudah puas kita diskusi dengan mereka Bapak Ibu. Mereka kekeh dengan pemahamannya. Mereka nggak mau ikut kita. Ya sudah, regulasi kuatkan. Aturan yang dikuatkan. Ya represif dikit ya nggak apa-apa demi utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, satu lagi yang saya perlu ingatkan, khilafah. Ini manipulasi juga Bapak Ibu. Cara ngebantahnya kelompok khilafah itu kayak mana? Cara ngebantahnya tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Itu cara ngebantahnya. Makanya Profesor Mahfud MD sudah nantang yang bisa nunjukkan dalil. Karena memang tidak ada satupun nas dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Jadi mubadir Bapak Ibu. Bahkan mereka mengklaim kekhalifahan itu adalah yang disyariatkan menurut Quran dan hadis. Tapi mereka tidak berani menunjukkan dalilnya. Nabi SAW telah bersabda, al-khilafatu fi ummati talatuna sanah thumma mulkun. Kekhilafan di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun, habis itu adalah kerajaan. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, Ali 6 tahun radhiyallahu anhum. 4 khalifah ini 30 tahun. Thumma mulkun, habis itu adalah kerajaan. Nah terakhir saya ingin tegaskan, hati-hati belajar agama. Tidak mesti kalau orang itu solih pasti benar, belum tentu. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz, menjadi duta Al-Quran, menghatamkan Quran seminggu paling telat sekali dalam sholat tahajudnya. Jidatnya nganti kapalan, saking rajinnya sujud. Walaupun Pak, orang yang jidatnya kapalan ada 5 macam. 1, rajin sujud. Sekali tahajud sujudnya 3 jam. Kapalan jidatnya. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak. Cepet hitam juga. Yang ketiga, kepentok tiang listrik. Jedut, hitam campur benjol. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan. Karena ketahuan kawin lagi, hitam juga. Yang kelima, disedot pakai alat bekamnya, hitam juga. Maksudnya jangan tertipu oleh penampilan. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Muljam itu kalau dari gambaran hadisnya, jidatnya kapalan dusimain baina ainai, menghitam di antara kedua matanya. Waqatul lihya, janggutnya lebat tekan udel. Saking panjangnya. Tapi ingat, yang pakai janggut jangan dituduh teroris nih kayaknya. Bukan itu maksudnya, maksud saya. Tapi gambarannya, wa muqallitu tiap, dan pakai pakaian gantung setengah betis. Alias cingkrang. Tapi jangan sampai ngomong itu yang cingkrang teroris. Bukan itu maksudnya.
artinya style penampilannya mereka sangat bertakwa, sangat soleh sekali, tapi ingat keyakinan mereka yang salah. Maka malam ini saya tegaskan, bukan hafalan Qur'annya yang salah, bukan tahajudnya yang salah, bukan sholat puasanya yang salah, bukan janggutnya yang salah, bukan jidatnya yang salah, bukan pakaiannya yang cingkrang yang salah, tapi salah di keyakinannya. Dia merasa paling benar, merasa paling beriman sendiri, sehingga dia mengkafirkan orang lain. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Yayasan Al-Hidayah Al-Maksumiyah SMK Nusantara semakin sukses, dan Ma'had Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Maksumiyah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembangunan asramanya semakin dimudahkan, rezekinya dilancarkan, dan santrinya nanti semakin banyak. Allahumma amin. Kita akhiri dengan